Yoi. Ibu, ada berapa? Ada berapa sifatnya Ibu yang masih nempel? Banyak nih kayaknya Pak Haji. Ada 18? Enggak ada. Ada 18? Ada 10? Adalah ya. Anggaplah 10 ya. Ya. Yuk sebelahnya. Ibu, ada berapa sifat? Gundah, gelisah, sedih, ngeluh Pak Haji, mikir, komen. Cerewet Pak Haji. 7 ya, 8 ya. Iya Pak Yuk Haji. sebelahnya dari Malang. Manusia tertinggi di Malang. Tingginya 145. Kalau sekarang udah nggak ada lah, tapi saya ngambil sholat tobatnya itu ngambil gelisah, sedih, jengkel dengan mikir dengan kedus. Oke, 6 ya. 5. 5 ya. Oke. Bos, terangin bos. Jangankan 18. Jangankan 10, jangankan 5, jangankan 4, 1 pun nggak boleh. Terangin bos. Ya. Bapak, Ibu-ibu masih semangat ya? Masih. Ya. Mau hidup panjang lagi? Ya. Mau ya? Alat kelamin ini mau panjang lagi gak? Prok. Iya. Bapak sekalian, kita mesti tetap semangat seperti saat saudara kita yang dilaknat oleh Allah yang namanya Syaiton, saudara kita Syaiton, Sition, itu dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Dilaknat, dihinakan oleh Allah sebagai makhluk yang terhina dan sudah diputuskan oleh Allah menjadi makhluk yang terlaknat. Kira-kira Bapak Ibu sudah dihinakan oleh Allah sehina-hinanya setan itu, apa masih lebih mulia Bapak Ibu? Mulia. Masih kan? Iya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena setan yang dibegitukan oleh Allah, setan masih punya semangat hidup. Masih punya semangat hidup kan dia? Menggoda. Hah? Iya. Masih punya semangat hidup. Karena kadang bapak-bapak, ibu-ibu dengan kondisi yang diterima saat sekarang ini, semangat hidupnya sudah habis, sudah melemah, sudah pasrahnya itu pasrah untuk tidak tahan dengan keadaan, sehingga motivasinya sangat lemah. Apa motivasinya orang yang melemah itu? Daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, saudara, mertua, tetangga, menghina-hina, lebih baik mati saja. Itu lemah. Iya. Sudah, pasrahnya sudah semua. Daripada hidup sengsara, soro banget uripe, udah. Itu yang semangatnya melemah. Tapi semangatnya yang mencontoh setan, semangat yang datang ke dekatnya Ibu di Malang sana. Gunung apa Ibu? Gunung Semeru. Yang sana lagi? Gawi. Gunung apa? Gawi. Gunung Kawi. Ya. Itu semangatnya mencontoh setan, dia punya semangat yang luar biasa. Ini yang menjadi modal. Jadi tidak mengeluh akhirnya. Kenapa? Punya semangat. Daripada saya hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, dihina-hina, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya menjadi temannya setan, dimakan setan pun sanggup. Itu artinya apa? Punya semangat seperti semangatnya setan saat dihinakan oleh Allah. Ngikut dia, semangat. Semangatnya aja. Hah? Semangatnya aja. Semangat luar biasa. Dihinakan oleh Allah, dia punya hajat yang luar biasa. Apa yang disampaikan
iblis kepada Allah, saya terima ketetapan dan takdirmu kepadaku Allah. Aku punya permohonan, punya hajat yang pasti Allah kabulkan. Sudah dihinakan, harusnya kan daripada saya dihinakan hidup panjang, udah ada ya Allah, masuk neraka sekarang aja deh, masuk neraka. Harusnya kan begitu kalau kita ya. Malu sama malaikat, malu sama Adam, sama manusia saat itu yang dimuliakan. Harusnya begitu, harusnya. Ngapain saya usukaruan, sudah jelas-jelas hina kok masih. Enggak, dia walaupun dihinakan motivasinya apa? Mau hidup. Ekstrim enggak hajatnya setan? Ekstrim Bapak Ibu sekalian. Saya minta ditangguhkan hidup saya sampai hari kiamat. Semangat hidup, semangat. Kalau kita kan enggak umur panjang doang kan? Panjang. Kalau dia enggak sampai kiamat. Nah, Langsung mentok deadline. ekstrim. Dan dia usahanya juga ekstrim. Saya harus punya kawan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini kawan-kawannya. Saya harus punya kawan Allah. Saya akan goda anak cucu Adam, semuanya akan saya ajak menjadi anggota saya. Harus ikut partai saya, partai setan. Ikut. Banyak nggak anggotanya? Nih yang pada duduk di bawah, yang pada duduk di karpet bawah. Jadi, Ya. Setannya langsung datang. Setannya langsung lari. Setannya Iya. keluar satu. Jadi semangatnya luar biasa, semangat hidup. Kita kan menghadapi kenyataan kan sudah dengan pahitnya hidup yang diterimakan Allah kepada kita, kita melemah. Berat rasanya, malu rasanya. Nah, itu. Ini yang harus kita lawan. Kita contoh siapa? Setan. Setan. Semangatnya. Betul? Semangatnya saja yang contoh. Hah? Oh, iya. Semangatnya. Sampai minta direstui oleh Allah, saya akan datang kepada manusia itu dari segala penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Anak cucu Adam. Iya. Kan bapak dan ibu termasuk kita ya. Ya. Iya. Semangatnya seperti semangat juangnya. Apapun dilakukan, padahal sudah jelas-jelas menderita, dia akan sengsara loh ya. Dia akan sengsara jelas. Hah? Masih semangat itu. Nah, kita harus lebih semangat. Kita sudah melemah. Diberikan arahan pelajaran Pak Haji, bangun malam ngantuk Pak Haji. Takut Gak bisa Pak Haji, ngantuk. saya ngantuk. Baca Quran gak kuat Pak Haji. Itu ciri-ciri setan. Ciri-ciri Itu setan. digoda setan untuk tidak semangat. Padahal setannya semangat nggak setannya? Semangat. Semangat. Berarti saya dong. Iya. Jadi setannya aja semangat. Jadi membikin kita untuk tidak semangat hidup. Supaya ikut jadi anggotanya setan. Ini yang kita contoh awalnya semangatnya ini dulu. Dan itu semua dikabulkan oleh Allah. Diizinkan enggak? Diizinkan kan? Diizinkan. Minta hidup panjang sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Punya anggota yang banyak, Allah kabulkan hajatnya. Silahkan. Pasti mereka akan mau bagi yang tidak mengikuti petunjukku. Jadi memang ada dua jalur.
jalur yang ikut arus sekutu sama setan, dan arus yang mengikuti petunjuk Allah pasti menjadi sekutunya sama Allah. Nah, kita di sini mengajari untuk bersekutunya kepada Allah. Kita bersihkan sekutu-sekutu bersama setan. Sehingga yang utama diajarkan Pak Haji kepada kita semua, yang pertama, biar seperti setan tadi apa? Legowo. Terima takdir dan ketetapan Allah dengan lapang dada. Nggak boleh protes. Setan protes enggak? Nggak. Setan enggak protes. Kita suka protes. Salah saya apa ya? Kok saya hidupnya menderita ya sekarang? Kenapa ya ekonomi saya terpuruk? Nggak boleh, itu udah masuk ke 18. Ngeluh ada, komen ada, mikir ada, takut ada, bla 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 bla, tuh ada semua. Jangan, lanjut. Ya. Jadi dengan legowo, dengan lapang dada, itu membuka peluang, membuka pintu terkabulnya hajat. Amin. Contohnya siapa tadi? Contohnya setan. Contohnya setan. Bapak kalau ngomong setan jangan madep ke ibu ya. Jangan. Masih ke sana, Pak. Madep ke depan. Ya. Ya. Jadi ini menjadi motivasi kita. Kita contoh. Setan saja semangatnya seperti itu, legowonya seperti itu, kita masih ada kesempatan untuk bangkit, diangkat oleh Allah dari keterpurukan yang dialami sekarang. Dan itu menjadi keputusan yang terbaik untuk kita semua. Pasti. Kenapa kondisi nasi gorengnya sekarang hanya untungnya 200.000? Kalau kemarin-kemarin sebelum berobat ke RDAY, kalau untungnya 2 juta, mungkin sudah melangsat mungkin. Ibu harus bersyukur. Kalau nasi gorengnya untungnya sehari 2 juta, kira-kira masih sayang ibu enggak kira-kira? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Banyak duit malah tambah sayang, Pak. Wah. Gak mungkin. Bukan cari istri lagi nih. Tuh. Mati, Pak Haji. Iya, itu Kasih jalan. alhamdulillah. Ya, setan mau masuk. Kasih jalan, setan mau masuk. Kasih jalan, setan mau masuk. Baik. Tuh, iya. Ya. Jadi apapun itu pasti ada yang nilai terbaik yang kita terima. Kalau toko listriknya berkembang baik, nah, bisa jadi aneh-aneh. Nah, mumpung ini jadi diturunkan oleh Allah, bersyukur untuk mengevaluasi diri. Terus gimana? Kita hadir ke Allah, kata Pak Haji. Untuk apa? Harus dengan ibadah yang ekstrim. Karena hajat kita sekarang itu ekstrim, hajat kita maksa supaya kemarin-kemarin yang sudah pernah kita peroleh itu kembali lagi, pernah kita nikmati itu kita akan menikmati lagi, maka kita harus memaksakan ibadah secara ekstrim. Bikin takjub Allah, sering diulang sejak awal tadi. Bisa bikin takjubnya kepada Allah apa? Itu karena kita kalau tidak bisa bikin takjub pada Allah, maka jangan berharap Allah akan bikin takjub kepada kita. Kenapa Allah bikin takjub pada setan tadi? Karena walaupun dia dihinakan, dia tidak protes, dia legowo, dia lapang dada. Nah, kita harus lapang dada dulu. Dan semangat untuk ibadah yang ekstrim, tidak mengeluh. Se-ekstrimnya orang-orang yang
bersemangat untuk hidup kaya raya yang bersekutu dengan setan. Walaupun dia harus mengorbankan istrinya, mengorbankan suaminya, mengorbankan anaknya, mengorbankan orang tuanya, mengorbankan saudaranya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri pun demi mendapatkan keinginannya, hartanya, ataupun kekuatannya, dia lakukan, dia bersedia. Ada? Banyak. Banyak banget. Kemarin yang privat